Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapraja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunarius Soen Haji. Metodologinya Bapak Sunarius Soen Haji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, yang singkatannya PORIN. Akhirnya kita belajar kata belum dan kata sudah dalam kalimat Rusia. Di mana tempatnya kata ini sudah dan belum? Kata sudah dan belum tempatnya sesudah, subjek dan sebelum kata kerja, atau sesudah subjek dan sebelum nama tempat. Seperti contoh, saya belum di rumah atau saya sudah di rumah. Di sini ya, sudah nama kata bahasa Rusia sudah уже. Coba pengucapannya уже. Dan kata belum еще не. Jadi sudah satu kata уже, tetapi belum dua kata еще не. Sistemnya ya, sistem kalimat ini strukturnya subjek plus sudah plus kata kerja atau nama tempat, dan subjek plus еще не plus kata kerja atau nama tempat ya, di rumah atau saya sudah di office, saya belum di office, saya sudah di pasar, saya belum di pasar. Dan nama itu kata ini уже dan еще не tempatnya sama seperti dalam kalimat Rusia, kalimat Indonesia ya, tempatnya sama. Jadi contoh nomor 1, saya sudah tahu peraturan ini atau saya sudah tahu aturan ini. Я уже знаю это правило. Pelan-pelan ya pengucapannya, ikut saya. Я уже знаю это правило. Я уже, di sana ada huruf J, bukan Z, bukan UZ, harus я уже знаю это правило. Terus saya belum tahu peraturan ini. Я еще не знаю. Di sini не sambungkan sama pengucapannya, sambungkan sama kata kerja yang berikutnya. Jadi, я еще не знаю, langsung ya sambung, ni dan знаю. Я еще не знаю, это правило. Saya belum tahu peraturan ini atau saya belum tahu aturan ini. Я еще не знаю это правило. Contoh nomor 2. Kamu sudah bisa berbahasa Rusia. Ты уже можешь говорить по-русски. Ты уже, sudah, уже можешь говорить по-русски. Coba ikut pengucapan saya. Ты уже можешь говорить по-русски. Lagi ya. Ты уже можешь говорить по-русски. Kamu belum bisa berbahasa Rusia. Ты еще не можешь. Di sini не sambungkan kata kerja dengan kata kerja yang berikutnya, можешь. Jadi sambung. Ты еще не можешь. Langsung не можешь. Ты еще не можешь. Karena orang asing biasanya pisahkan ya. Tidak yang не sama kata kerja yang berikutnya. Jadi begini. Ты еще не можешь. Dan selalu itu interrupt. Jangan seperti itu. Itu harus sambungkan. Ты еще не можешь. Ты еще не можешь говорить по-русски. Dia laki-laki sudah belajar di sekolah, ya. Sudah belajar di sekolah atau di universitas, itu kata kerja infinitif учиться. Он уже учится в школе. Dia sudah belajar di sekolah. Он уже учится в школе. Он уже учится в школе. Dia laki-laki belum belajar di sekolah.
Он еще не учится. Jadi не сама учится sambung ya. Он еще не учится в школе. Он еще не учится в школе. Terus dia perempuan ya, sudah bekerja. Sudah bekerja. Она уже работает. Она уже работает. Begini. Она уже работает. Dia perempuan belum bekerja. Она еще не работает. Она еще не работает. Не работает sambungkan ya, tidak ada она еще не работает. Jangan interrupt every word. You should sambungkan ya. Она еще не работает. Она еще не работает. Terus netral. Netral kalau kata ganti orang netral itu sebagai contoh животное ya, binatang, atau общество masyarakat, juga kata benda berjenis kelamin netral. Dia netral mengenai binatang, животное. Sudah tidur. Sudah tidur. Оно уже спит. Оно уже спит. Оно уже спит. Terus kami atau kita dan mereka, они, anda, вы, ya, itu semuanya jamak. Kami, kita, anda, mereka, ya, мы, они, вы itu jamak. Terus tambah уже, sudah, dan di rumah. Di rumah itu kata pengecualian. Dalam bahasa Rusia kita tidak menggunakan kata depan sebelumnya di rumah ya, в доме. Tidak. Langsung ada itu yang phrase yang sudah tetap дома. Дома itu at home, дома. Jadi kami, kita, mereka, anda sudah ada di rumah. Мы уже дома. Они уже дома. Вы уже дома. Вы уже дома. Terus kami, kita, mereka, anda belum ada di rumah ya. Belum ada di rumah. Kalau belum ada di rumah, мы еще не дома. Не ya, tidak, sambungkan sama nama tempat дома ya. Мы еще не дома. Tidak usah begini. Мы еще не дома. Interrupt. Jangan interrupt. Harus sambungkan ya. Мы еще не дома. Они еще не дома. Dan вы еще не дома. Di sini saya menggunakan kata kerja dalam present tense ya. Знаю, saya tahu, я знаю. Terus ты можешь, он учится, работает, спит. Itu semua kata kerja dalam present tense ya, itu present tense. Walaupun di sini ada kata kerja sudah, ada kata keterangan ya, sudah atau belum ya. Tetapi kita menggunakan di sini kata kerja present tense. Present tense. Itu bedanya sama bahasa Inggris karena kata sudah dan belum ya, already and not yet menggunakan dengan present perfect ya, present perfect. Tapi dalam bahasa Rusia itu present tense sama artinya seperti bahasa Indonesia. Ya, dia sudah tidur. Dia tidur sekarang, tetapi sudah. Itu present tense. Karena itu di sini tidak ada perubahan untuk kata kerja. Semua kata kerja ini dalam present tense ya. Itu kata kerja biasa, знаю. Bisa, можешь, kata kerja modal ya, bisa. Terus учиться, kata kerja refleksif. Kita sudah belajar ya, kata kerja biasa, kata kerja modal dan kata kerja refleksif. Yang refleksif diakhiri dengan postfix ся. Terus работает, kata kerja biasa, спит, kata kerja biasa, dan di sini nama tempat дома, at home atau di rumah, дома. Itu kalimat, semua kalimat statement ya saja, positif. Tetapi kalau kita mau bertanya, negatif di sini sudah ada ya, negatif. Kalimat negatif sudah ada di sini. Karena belum, еще не, belum itu negatif ya. Saya belum tidur ya, я еще не сплю. Я еще не сплю. Ни. Ya ucapannya ni. Еще не, tapi ucapannya ni selalu. Ya, еще не, tapi ucapannya ni.
Tapi kalau kita mau menyusun kalimat tanya ya, bagaimana? Kita menggunakan hanya suara dan intonasi ya, kita menggunakan intonasi suaranya kita dan penekanan intonasi. Di sini penekanan intonasi я уже знаю. Di sini maknanya yang maksudnya saya sudah tahu atau belum tahu. Jadi untuk tanya kita bikin penekanan intonasi di sini. Begini, я уже знаю это правило. Atau apakah kamu sudah tahu peraturan ini? Ты уже знаешь это правило. Kita menggunakan cuma suara kita, ya, intonasi. Ты уже знаешь это правило. Dan lagi, kita lagi. Я еще не знаю. Juga bisa bikin, kalau saya belum tahu, juga bisa bikin kalimat tanya, ya. Begini, я еще не знаю это правило. Juga bisa bertanya begini. Bertanya dengan negatif form, ya, bentuk negatif juga bisa menggunakan untuk kalimat tanya. Я еще не знаю это правило. Atau apakah kamu belum tahu peraturan ini? Ты еще не знаешь это правило? Atau dia, он еще не знает это правило. Terus, kalau saya bertanya tentang dia, apakah dia sudah belajar di sekolah? Он уже учится в школе. Он уже учится в школе. Jadi di sini penekanan уже. Он уже учится в школе. Kalau dia perempuan sudah bekerja, ya, apakah dia perempuan sudah bekerja? Она уже работает. Она уже работает. Она уже работает. Уже работает. Jadi уже dan работает, ya. Sudah dan kata kerja yang berikutnya, di sini intonasinya ke atas, ya, intonasinya ke atas. Она уже работает, kalimat tanya. Apalagi di sini saya bisa tentang past tense, ya. Kalau kita mau menggunakan kalimat ini dalam past tense juga boleh. Kalau kita bertanya tentang sudah atau belum kemarin, ya, atau sudah atau belum setahun yang lalu, atau semenit yang lalu, juga bisa bertanya. Hanya kita di sini menggunakan kata kerja past tense. Coba saya bikin setiap kalimat dalam past tense, Anda cuma dengar dan langsung mengerti. Karena sudah ada video di channel ini tentang cara nomor 1 dan cara nomor 2 menyusun kalimat dalam past tense. Sudah ada. Saya di sini hanya menggunakan dalam past tense, ya. Saya sudah tahu peraturan ini setahun yang lalu, ya, itu past tense. Kalau saya adalah perempuan, saya bilang begini, я уже знала, я уже знала это правило год назад. Saya sudah tahu peraturan ini setahun yang lalu. Я уже знала это правило год назад. Terus, kalau saya belum tahu, ya, peraturan ini setahun yang lalu. Я еще не знала это правило год назад. Kalau saya adalah laki-laki, di sana kata kerja diakhiri dengan huruf L, знал, ya. Я уже знал это правило год назад, ya, setahun yang lalu, год назад. Kalau saya laki-laki, saya belum tahu peraturan ini setahun yang lalu. Я еще не знал это правило год назад. Di sini, ты уже, kalau laki-laki, ты уже мог, ya, past tense kita sudah belajar untuk kata kerja modal, bisa. Ты уже мог говорить по-русски год назад, ya, setahun yang lalu, год назад. Ты уже мог говорить по-русски. Kalau ты, kamu adalah perempuan, ты уже могла говорить по-русски. Год назад, ya, setahun yang lalu, год назад. Ты уже могла говорить по-русски год назад. Он уже учился в школе год назад, ya. Он еще не учился. Ya, di sini учиться, past tense учил, L, karena laki-laki, terus tambah postfix ся. Kenapa? Karena kata kerja refleksif. Он уже учился в школе год назад. Он еще не учился в школе год назад. Terus, dia perempuan sudah bekerja setahun yang lalu, ya. Она уже работала, karena perempuan, да? Она уже работала год назад, setahun yang lalu. Она еще не работала год назад.
lagi netral, dia netral itu hewan sudah tidur ya, binatang sudah tidur sejam yang lalu ya. Оно уже спало, LO ya, diakhiri LO kata kerja past tense. Оно уже спало час назад, sejam yang lalu, час назад. Ya. Оно еще не спало час назад. Di sini, мы, они, вы sudah di rumah, tapi hanya tambah kemarin ya. Kami atau kita atau Anda, mereka sudah di rumah kemarin ya. Di sini, они уже, di sini harus tambah были. Kita sudah belajar ya kata kerja to be. Kata kerja to be kalau bahasa Inggris, bahasa Rusia быть ya. Bahasa Indonesia adalah, berada itu быть. Kata kerja быть sudah ada video tentang kata kerja ini ya. Past tense itu untuk laki-laki был, untuk perempuan была, untuk netral было, untuk jamak были. Jadi di sini kita tambah мы уже были дома, они уже были дома, вы уже были дома. Itu untuk past tense. Jadi ada perbedaan ya. Itu di sini ada sudah, belum, tapi present tense. Present tense semuanya. Dan juga kita bisa menggunakan untuk past tense, cuma hanya kata kerja di sini harus menggunakan dalam past tense. Dan di sini kalau sesudah уже atau belum ada nama tempat, kita menggunakan di sini menggunakan kata kerja to be, kata kerja быть bahasa Rusia. Dalam past tense ya, был, была, было, были. Sudah, silahkan catat pelajaran ini. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.